tentunya saya ingin mendengar tanggapan dari Aprisindo tersendiri mengenai pemberhentian karyawan dengan adanya penutupan pabrik bata. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita bicara masalah bata ya, mungkin saya harus disclaimer dulu ya. Saya tidak bisa mewakili bata untuk menyampaikan apa kondisi dan permasalahan yang dihadapi bata. Tapi dalam perspektif asosiasi, kami ingin menyampaikan bahwa kalau untuk melihat apa yang terjadi pada bata, kita harus pisahkan dulu nih. Ada dua aspek yang berbeda, yaitu bata sebagai brand atau pemilik merek yang juga dia sebagai retail, dan bata sebagai produsen yang punya pabrik di Purwakarta. Ketika kita bicara penutupan pabrik di Purwakarta, maka kita harus melihatnya sebagai dia sebagai produsen. Kebetulan karena alas kaki itu adalah sektor padat karya gitu ya, jadi aspek ketenagakerjaan atau beban ketenagakerjaan itu menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan cost kemudian dan pengaruh terhadap permasalahan bagi industri. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi posisi pabriknya ada di daerah Purwakarta sebagai salah satu daerah dengan UMK paling tinggi di Indonesia, maka ya kita bisa melihat ini dari berbagai aspek. Kemudian ketika kita bicara industri, kita juga harus melihat competitiveness industri kita baik di pasar lokal maupun ketika kita coba angkat ke level global. Nah, kalau kita lihat dari pasar lokal misalnya, satu yang menjadi tantangan kita adalah soal efisiensi di faktor input. Faktor input itu ada beberapa aspek, mulai dari tadi soal sumber daya manusia, kemudian kita bicara mengenai bahan baku, dan kemudian kita berbagai utilitas publik yang juga menjadi cost bagi industri dan produsen. Nah, dalam konteks itu, saya rasa kita punya dua beban yang cukup besar. Satu soal tenaga kerja, kemudian kita soal bahan baku. Sejak 2019 sebelum pandemi berjalan, untuk bahan baku kita itu dikenakan safeguard atau dia masuk tambahan untuk setiap impor kain yang dihitung per meter. Jadi setiap meter kita ditambahkan beban 5.000, 10.000, 15.000 dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi bahan baku yang tidak kompetitif bagi produsen lokal kita, bahkan untuk bersaing pasar lokal sendiri. Apalagi kemudian ketika kita bersaingnya dengan impor ilegal. Nah, berbagai permasalahan tadi juga kemudian berkelindan juga ketika kita bicara terkait dengan brand, batas sebagai brand dan batas sebagai retailer. Kalau kita lihat di 2024 misalnya, sejak awal sudah terindikasi bahwa Lebaran ini akan lesu ya, karena dari berbagai laporan misalnya bahwa pemilik toko, kemudian distributor, ketika Lebaran 2024 ini lebih pilih-pilih, tidak kemudian melakukan full stock. Artinya Lebaran 2024 kemarin stoknya juga dikurangi. Nah, kemudian kenyataannya di lapangan setelah kita lewati Lebaran, hampir sebagian besar brand lokal kita, kemudian untuk pasar domestik itu mengalami penurunan, khususnya untuk segmen produk yang ada di middle low. Penurunannya juga cukup besar ya, bervariasi antara 20 sampai 30% dibandingkan Lebaran di 2023. Oke, baik. Apakah ada pabrik sepatu dan alas kaki lain yang juga sedang mewanti-wanti kondisi perusahaannya atau memang sudah berada dalam masa genting mengingat ada begitu banyak tantangan pula di ekonomi domestik saat ini? Silakan bisa dijabarkan, Pak. Kalau terkait dengan penurunan demand, sebenarnya kita sudah mewanti-wanti ya, mulai dari
bahkan sebelum Desember ya. Jadi pasca Lebaran 2023 sebenarnya kita sudah cukup optimis, di mana 2023 itu walaupun belum bisa kembali normal seperti pre pandemi, tetapi setidaknya 2023 itu salah satu pasar recovery Lebaran yang merupakan peak dari market, terutama kita fashion di dalam negeri. Nah, pasca Lebaran, kemudian ketika kita memasuki pasar back to school, kemudian di akhir tahun kita ada Natal, kita sudah memperkirakan bahwa pasar-pasar itu cenderung mengalami penurunan. Kalau dalam bahasa teman-teman kita itu marketnya flat gitu ya. Nah ini kemudian berlanjut ketika preparation untuk Lebaran. Kita juga sudah sampaikan ada potensi penurunan dan tadinya mungkin ya sebagian pelaku kita yang masih wait and see kemudian melihat peluang bahwa oke, setelah pemilu selesai kemudian akan ada gairah lagi ekonomi kita bisa tumbuh. Tapi ternyata setelah pasca pemilu kita dikejutkan dengan kenaikan atau inflasi sektor pangan. Nah ini kan untuk yang market middle low itu kan sangat sensitif dengan kondisi ekonomi, terutama terkait dengan kebutuhan pokok yang mau tidak mau kita harus bersaing dengan kebutuhan pokok. Baik.